Semoga Allah melindungi kita ya. Biar yang lewat-lewat dulu. Ada pemirsa yang meminta saya menjelaskan tentang potongan usaha. Kalau soal ini saya akan sedikit menjelaskan kembali tata cara potongan usaha. Kalau lepas ini. Alhamdulillah, terima kasih atas respon ya teman-teman semua atas potongan usaha. Saya mohon izin sedikit menjelaskan kembali tentang potongan usaha. Idealismenya adalah membeli ulang Indonesia. Kita kan sama-sama tahu ya, Indonesia sudah tergadai oleh bangsa sendiri sebagai Cina seraka, dan tergadai juga karena dibeli dan dimiliki oleh orang-orang asing atas segala sumber daya yang ada di tanah air kita ini. Tapi upaya membeli ulang Indonesia ini kan sebenarnya sesuatu yang utopia, terlalu besar lah. Kalau kita pengen beli, misalkan pengen beli ulang Freeport, pengen beli ulang tambang emas di Banyuwangi, itu kan kita terlalu utopia ya, terlalu bukan ukuran kita. Tapi kita bolehlah belajar dari hal yang kecil. Pengen jadi pengusaha besar, jadilah dulu tukang gorengan. Dari habis tukang gorengan, kita buka kemudian warung gorengan. Jadi warung gorengan bikin kemudian nasi gorengan. Nasi goreng kali Ustaz. Terus lama-lama buka pusat kuliner, lama-lama buka hotelnya, lama-lama buka kemudian bla bla bla. Dari kecil. Nah, saya mengajak Indonesia untuk bermimpi untuk membeli ulang negerinya. Bagaimana bank-bank Islam bagian kecil ya, sebagian dari bank syariah, bank Islam itu dimiliki bukan orang Indonesia. Sama-sama muslimnya tapi orang Indonesia. Sama-sama muslimnya orang Malaysia yang punya. Kenapa bukan ente yang nabung bukan ente? Kita bicara air. Kita bicara air. Garam. Apalagi kita sekarang nggak punya. Air, garam, kentang. Kentang aja itu sampai impor. Jangan-jangan kita kalau mau punya istri impor juga nih. Karena istri-istri kita udah tergadai, calon-calon istri udah tergadai. Sudah ada stempelnya Amerika, stempel Inggris, stempel yang lain-lain. Nah, air kan mata airnya di Indonesia, toh? Yang kerja orang Indonesia, tukang ngangkutnya juga orang Indonesia, sopir-sopir truknya juga orang Indonesia. Oke, bos. Kemudian yang jual juga orang-orang Indonesia, yang belinya Indonesia. Tapi siapa yang punya? Ini orang lain. Bagian air sih. Nah, saya mencoba mengajak pemirsa semua, yuk kita try, kita mulai. Nah, saya mulai dari patungan usaha untuk bikin hotel. Ya, idealnya adalah kalau ini berhasil, kita akan jalan ke oil and gas. Ustaz, emang paham oil and gas? Enggak paham. So ada Allah kan, kita minta sama Allah memperkenalkan kepada dunia oil and gas. Barangkali ada yang dijual, ketika ada yang dijual, kita udah siap duitnya kan makan. Apalagi mining, coal and mining, ya, tambang, batubara, emas, segala macam. Apalagi misalkan bank, perbankan, hotel, yang besar-besar ya. Kemudian apalagi maskapai penerbangan. Coba ya. Bikin izin tuh susah loh. Izin untuk bisa punya titik-titik flight dari sini ke sini, sini ke sini, itu susah sekali. Tiba-tiba saya baca koran, ada satu perusahaan dari asing masuk ngebeli perusahaan Indonesia. Kenapa dia ditawarin ke kita kan gitu? Persoalannya kita ini tidak tahu. Sebenarnya udah ditawarin lewat bursa saham biasa kan, tapi kita nggak punya duit karena kita tidak berkumpul. Padahal nyatanya yang beli itu pun juga di Indonesia. Saya kasih tahu ya. Anda berjuta-juta orang nabung di bank kan. Okay? Nah, bank ini membiayai satu pengusaha properti. Sebenarnya siapa yang membiayai properti ini? Bank ini. Bukan Anda yang berkumpul di satu bank ini yang membiayai properti. Makanya ketika saya bilang, siapa coba yang ngusir orang Betawi dari tanahnya? Kalau Anda tunjuk hidung ente pada gimana? Ente itu yang udah ngusir orang Betawi di tanahnya. Kalau emang tahu bakalannya bagus, mestinya kan jangan begitu dong. Mesti berdiri seperti Singapura, berdiri seperti Chinese di Cina sana. Negerimu bakalan maju, kotamu bakalan maju. Kamu sebagai penduduk asli, sama-sama Indonesianya fine, oke.
Tapi kamu sebagai penduduk asli jangan kamu jual tanahmu ini. Karena bisa disertakan sebagai saham toh. Ya, itu kan namanya apa? Kalau penyertaan aset itu namanya apa? Paham nggak? Aduh, pagi-pagi nih belum connect nih pemirsa. Jadi ente punya tanah nih. Sebenarnya kan ini jadi modal, social capital. Tanah Anda menjadi modal Anda. Harusnya ketika akan dibangun pusat industri di sana, sebagai pemangku kebijakan, bilang dong, yang punya tanah jangan jual. Ya, ini jangan jual. Jadi penyertaan saham saja. Apa tuh pemirsa namanya? Saya lagi lupa. Penyertaan saham. Sehingga ketika dibangun di sini apartemen misalkan 27 lantai, si pemilik tanah ini memiliki 2 lantai, gitu loh. Jadi dia nggak kemana-mana. Dan dia memiliki 25 lantai saham itu. Yang begini pemirsa, inilah visi dan misi patungan usaha. Nih, sementara masih nomor BCA TOS, karena ini yang sementara muda, ada internet banking dan segala macamnya. Silakan saudara kirim atas nama Yusuf Mansur 686-022-9500. Call center atau SMS-nya dilihat di layar pemirsa 0813-191-6002. Pindahin deh rekening ente di sini. Nanti aneh dulu untuk belanja. Umpama nanti aneh dengar pemerintah bakal bikin jalan tol, kita ikutan insya Allah. Inilah ya pemirsa ya. Dan ada yang berusaha sama saya, insya Allah saya akan kawal ini. Penuh hati saya seperti mengawal dakwah. Karena ini juga dakwah. Bagaimana membela agama, membela negara, membela bangsa adalah menjadi salah satu dari iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini PPA Yusuf Mansur 686-022-9500. Kalau center atau SMS 0813-191-602. Saya masih semangat nih. Satu udah selesai. Ini udah deh. Nanti begini semangat. Ya. Yang mana waktu bisa maklum ngajinya campur yang begini. Tapi ini juga ngajak melek saudara-saudara semua. Insya Allah yang sudah melek akan bersama melek. Maafin saya Yusuf Mansur yang kalau kelihatan seperti jago, seperti ahli ekonomi padahal mengatur apa pada Allah lah. Saya ingin menjelaskan sekali lagi pada pemirsa semua, ada rumah 300 unit di satu perumahan. Kalau satu rumah itu isinya 5 orang, berarti ada berapa orang di dalam perumahan tersebut? Ada 1.500 orang. Nah, karena tidak ada yang berpikir tentang bisnis, dari potensi yang terjadi di 1.500 orang ini, maka yang masuk adalah orang lain. Itulah Indonesia. Nah, Indonesia ini memang butuh pemerintahan yang empati terhadap masyarakat dan dijaga gitu. Ini baru-baru ini ada datang teman-teman saya dari belahan bumi Allah di Jakarta ini. Masih terpisah berapa ribu meter gitu. Dia bilang udah ditawar 30 jutaan semeter. Saya bilang, no, don't sell. Jangan jual. No, jangan jual. Mau yang tak 30 juta, jangan jual. Lu 30 juta, lu punya tanah cuma berapa coba? 100 meter. 100 meter tuh 3 miliar. Lu gak bisa beli lagi di Jakarta segitu. Kecuali lu pergi sana. Ke Bogor pinggir, Tangerang pinggir, Bekasi pinggir gitu. Jangan ada berapa rumah? Dibilang ada 52 rumah Ustaz. Ada 52 rumah ini berarti kira-kira bisa 10.000 meter. Kurang lebih Ustaz masih adalah 7.000 meter. Duduk, don't sell. Ayo duduk ya Mas Ayu. Duduk Mas Ayu. Nanti saya pelajarin, saya akan undang ahli desainer, kontraktor, ahli konstruksi, konsultan perencanaan, segala macam. Bisa nggak dibangun apartemen di atas lahan 5.000 meter? Karena 1.500 meter aja udah bisa jadi apartemen. Lalu 52 kepala keluarga ini menempati 52 kamar secara free. Kalau dia dapat juga sertifikat saham. Cakep. Nah, filosofi patungan usaha adalah 300 unit perumahan, satu rumah 5 orang, 1.500, dia pasti butuh makan. Buka dong makanan. Dia pasti butuh jajan, buka dong jajanan. Dia butuh TK, buka dong TK-nya di sini. Dia butuh perbankan, buka dong perbankannya di sini. Kalau harus kerjasama sama orang, kerjasama lah yang baik. Yang sampai semuanya diambil oleh orang lain. Itu filosofi patungan usaha. Buat yang belum ikut, ini nomornya. BCA, atas nama Yusuf Mansur, 686-022-9500. Call center atau SMS 0813-191-6002. Kita pakai duitnya sementara buat hotel dan apartemen, haji dan umroh di dekat Panjang.
Habis ini insya Allah kita akan bergerak ke bidang-bidang yang lain selama Allah izinkan. Saya itu maksud bukan kejagoan, kita akan memulai hal kecil. Baik, tambahan hari ini pelajaran ya. Mana tadi? Ya. At-Taubah, terus Al-Qari'ah, Al-Qamar, Al-Mudaththir. Insya Allah besok kita akan jalan-jalan ke nerakanya Allah lewat ayat-ayat yang bertebaran di Quran. Kaitannya dengan tafsir surah Al-Fat, ayat 7, ayat 8, dan ayat 9. Saudara kita doa, ayat keberapa kita? 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israil al-quru. Ya bani Israil al-quru. Ni'mati allati an'amtu 'alaikum. أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Istighfar pemirsa, astagfirullah, salawat silakan pemirsa berdoa. Saya pengen berdoa ya. Kalian doa nih. Ya Allah, masih kaya banget nih di Irian sana. Kalaupun emasnya habis, maka tambang uranium dan segala macamnya masih sampai 40 tahun yang akan datang. Sejak habisnya tuh, padahal emasnya aja masih 20-30 tahun. Banyuwangi, di bawah, wah banyak lah. Kekayaan alam yang kau berikan kepada negeri kami Indonesia. Ya Allah, sebenarnya kami bisa menjadi hamba-hamba yang saleh, sehingga hadiahkan kami pemerintah yang bisa membela kami, sekuat Talut dan Daud yang membela kami menghadapi Jalut, menghadapi kekuatan-kekuatan asing dan orang-orang serakah di negeri ini, sehingga kami bisa mewariskan kekayaan alam yang kau berikan kepada anak turunan kami, ya Allah. Apa takut anak turunan kami bakal jadi buruh di negerinya sendiri, budak di negerinya sendiri, bakal terusir dari negerinya sendiri. Sekarang aja udah terusir dari tanah kelahirannya sendiri. Yang mengusir orang-orang kita juga. Aduh, subhanallah, ya Allah, buka pikiran orang-orang kaya tersisa di negeri ini. Agar jangan sampai jadi orang kaya yang gak ada hatinya. Kalau dia mau membeli sesuatu, bagilah orang di dalamnya itu saham kayak apa kayak. Kalau mau bikin perusahaan, bagi tuh karyawannya saham, biar bisa ikut memiliki perusahaannya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Mudah-mudahan kau jadikan hati kami, pikiran kami bermanfaat buat kanan dan kiri kami. Ya Allah, apapun yang kami lakukan. Saat ini kau mendengar doa dari teman-teman yang berdoa pada hari ini. Ada yang doa pengen sembuh dari sakitnya, pengen punya anak, pengen punya jodoh, pengen punya kerjaan, pengen punya usaha, pengen diampunin dari dosa-dosa, pengen nggak berantakan hidup dan keluarganya, pengen bangkrut anak turunannya, pengen maju usaha dan pekerjaan. Ya Allah, kabulin. Dan jadikan teman-teman semua hamba-hamba soleh beriman, cinta masjid, cinta Quran, cinta mulai, cinta sedekah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan jazaa. Sekali lagi saya mohon maaf kalau saya kelihatan kejagoannya. Memang sebel banget sih. Mudah-mudahan sebelum saya ini menjadi doa untuk kita semua bahwa kom bangun. Belum terlambat untuk membela negeri kita. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.